Dunia kerap kali dibuat geram oleh ulah Amerika Serikat. Seberapa salah Israel di mata dunia, Amerika Serikat selalu membela dengan arogannya. Negeri para koboi itu seakan-akan berbuat sesuka mereka, seperti polisi dunia dan hukum internasional bagaikan mereka lah yang punya. Amerika Serikat selalu menggunakan powernya untuk membela seluruh kejahatan Israel. Tak ada satupun negara di dunia ini yang berani menentang Amerika Serikat. Itu fakta tak terbantahkan. Kalaupun ada yang melawan, itu hanya sebatas kecaman dan retorika belaka, tanpa ada tindakan nyata untuk adu kekuatan. Seakan-akan ada ikatan tak tertulis antara negara Paman Sam dengan negara Yahudi Israel. Israel selalu berbuat semaunya demi mencapai tujuan negaranya. Tidak ada yang mereka takutkan. Sanksi dari PBB. Amerika Serikat adalah salah satu negara pemegang hak veto di badan PBB. Sanksi ekonomi. Amerika Serikat adalah negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Serangan militer. Amerika Serikat adalah negara dengan kekuatan militer paling tangguh di dunia. Persepsi media. Amerika Serikat dan Israel adalah pemilik media-media besar di dunia. Jadi, tidak ada satupun entitas yang ditakutkan oleh Israel di dunia ini, kecuali diri mereka sendiri. Dalam video ini, kita akan membedah secara mendalam faktor-faktor apa saja yang membuat Amerika Serikat seperti tameng bagi Israel. Apa yang melandasi hubungan tanpa batas dua negara ini, hingga orang Iran menyebutnya setan besar dan setan kecil. Simak video ini sampai habis dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaik dari Dejaspot. Bicara soal hubungan tanpa batas antara Amerika Serikat dengan Israel, tentu melewati lorong-lorong yang sangat komplit, bahkan sampai kepada hal-hal yang tak termakan oleh logika. Presiden Amerika Serikat silih berganti, kebijakan selalu berubah, dan situasi selalu tidak sama. Namun, perlakuan Amerika Serikat kepada negara Yahudi ini tetap konsisten dan tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh waktu. Banyak aspek yang mendasari hubungan Israel dan Amerika Serikat. Dalam video ini, tim Dejaspot akan membedahnya satu persatu. Aspek historis. Tanggal 14 Mei 1948 di kota Tel Aviv, David Ben-Gurion baru saja memproklamasikan kemerdekaan negara Yahudi di tanah Palestina. Dunia terkejut, terutama negara-negara Arab. Tapi lebih mengejutkan lagi, hanya 11 menit setelah pengumuman itu, Amerika Serikat langsung jadi negara pertama yang mengakui Israel sebagai negara resmi. Bayangkan proklamasi kemerdekaan Israel yang langsung diaminkan oleh negara paling besar di dunia, negara pemenang Perang Dunia II, dan negara dengan militer paling kuat di dunia. Betapa bersemangat dan berterima kasihnya negara Yahudi waktu itu. Langkah cepat Amerika Serikat ini memang tampak seperti bentuk dukungan penuh dari sebuah negara adidaya terhadap kelahiran negara baru. Namun, keputusan itu tidak sepenuhnya murni berangkat dari semangat kemanusiaan atau idealisme perdamaian dunia, ataupun simpati terhadap korban genosida Nazi Jerman. Tapi, ada unsur berbau politis dalam sikap taktis dan gerak cepat Amerika Serikat itu. Faktor suasana politik di Amerika Serikat saat itu jadi salah satu faktornya. Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Harry Truman, sedang menghadapi tekanan politik dalam negeri, ditambah situasi memasuki masa pemilu, dan suara komunitas Yahudi Amerika Serikat dianggap penting dalam menentukan kemenangan. Dukungan terhadap Israel menjadi salah satu cara untuk meraih simpati dan bantuan politik dari kelompok Yahudi di Amerika Serikat. Dengan kata lain, pengakuan terhadap Israel bukan hanya kebijakan luar negeri, tetapi juga bagian dari strategi politik domestik, dan Harry Truman jadi aktor utamanya. Dalam masa Perang Dingin, Amerika Serikat sangat kewalahan menghadapi canggihnya pesawat tempur Uni Soviet, yaitu MiG-21. Di medan tempur Vietnam kala itu, Amerika Serikat sangat lelah menghadapi gempuran pesawat MiG-21. Walau memiliki armada militer yang besar, namun Amerika Serikat belum dapat menjatuhkan satupun pesawat MiG-21. Namun Israel
negara yang baru berdiri itu mampu melakukannya. Pada tanggal 16 Agustus 1966, Israel berhasil mencuri pesawat MiG-21 yang dipakai oleh militer Irak. Pesawat itu disabotase dan dicuri, kemudian dibawa ke ibu kota Israel. Beberapa waktu, pesawat itu terparkir di kota Tel Aviv. Akhirnya, Israel menghadiahkan pesawat itu untuk Amerika Serikat. Pesawat itu dibawa ke negara Paman Sam untuk dipelajari alih teknologi, serta untuk mencari titik lemah pesawat tempur milik Uni Soviet itu. Ini merupakan sebuah kado terbesar yang diberikan Israel kepada Amerika Serikat. Semenjak itu, hubungan kedua negara ini semakin erat. Amerika Serikat percaya bahwa Israel dapat diandalkan dalam misi-misi yang sulit. 1 tahun berselang, tepatnya tanggal 5 sampai tanggal 10 Juni tahun 1967, pecahlah perang 6 hari antara Israel menghadapi koalisi negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, Suriah, Arab Saudi, dan Irak. Perang ini dipicu oleh penutupan Selat Tiran oleh Mesir dan penumpukan militer koalisi negara Arab di sekitar perbatasan Israel. Berkat mata-mata Badan Intelijen Mossad, Israel akhirnya mendahului serangan melalui udara dan menghancurkan sebahagian besar pesawat tempur Mesir yang masih terparkir di bandara. Menanggapi serangan Israel ini, maka pecahlah perang 6 hari. Melihat koalisi negara Arab menyerang Israel yang didukung penuh oleh Rusia, maka negeri Paman Sam takut pengaruh ideologi komunis semakin kuat di Timur Tengah. Mau tidak mau, Amerika Serikat juga mensupport Israel secara militer agar dapat memenangkan perang itu. Setelah 6 hari bertempur, akhirnya Israel keluar sebagai pemenang perang. Imbasnya, wilayah negara Israel yang dulu kecil jadi semakin besar dengan merampas semenanjung Sinai dan Gaza dari tangan Mesir, dataran tinggi Golan dari tangan Suriah, dan tepi barat serta Yerusalem Timur dari tangan Yordania. Mulai dari perang 6 hari ini, Amerika Serikat dan Israel bersekutu dalam bidang militer. Dampaknya cukup signifikan. Israel memang negara dengan wilayah kecil, tapi ada kekuatan militer dari negara besar di belakangnya. Aspek ekonomis dan energi. Tanah Arab dilanda demam emas hitam. Ya, pada tanggal 3 Maret 1938, ditemukan cadangan minyak tak terhitung jumlahnya di sebuah sumur minyak Dammam nomor 7 yang sekarang disebut daerah Dahran. Perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat dan Inggris mulai mengeksplorasi cadangan minyak yang tanpa batas itu dengan perjanjian yang sangat menguntungkan pihak Amerika Serikat dan Inggris. Dengan berdirinya negara Israel di Timur Tengah, Amerika Serikat memahami pentingnya keberadaan Israel di kawasan itu untuk menjaga minyak tetap mengalir, sekaligus jadi penjaga keamanan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan Inggris yang beroperasi di Timur Tengah, dan sebagai perpanjangan tangan Amerika Serikat di kawasan dalam membendung pihak-pihak lain yang juga tertarik pada minyak Timur Tengah. Hubungan Amerika Serikat dan Israel pun berubah menjadi kemitraan yang tidak biasa. Amerika Serikat terus memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, mulai dari bantuan militer, pendanaan, pelatihan teknologi pertahanan, hingga perlindungan di forum-forum internasional. Dampak keberadaan Israel sangat nyata bagi Amerika Serikat. Bagi negara-negara yang ingin melawan dan menolak perjanjian minyak yang tidak adil itu, dengan sigap Israel langsung bertindak, baik secara intelijen maupun secara militer. Sebagai contoh apa yang telah dialami oleh Libya, Irak maupun Iran. Bagi Israel, Amerika Serikat adalah tempat bersandar secara militer dan penyokong secara ekonomi, serta pelindung di pentas internasional. Bantuan Amerika Serikat ke Israel ini tidak hanya konsisten, tetapi juga cenderung meningkat. Meskipun Israel berkali-kali dikritik oleh masyarakat internasional atas kebijakan-kebijakan kontroversialnya, seperti pembangunan pemukiman ilegal di tepi barat, blokade terhadap Gaza, serta tindakan militer yang menimbulkan korban jiwa dari warga sipil. Yang menarik, setiap kali muncul tekanan dari dunia internasional untuk mengambil langkah tegas terhadap Israel,
Amerika hampir selalu hadir sebagai tameng pelindung. Aspek politis dan kebijakan. Di Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat berulang kali menggunakan hak veto untuk menggagalkan resolusi yang akan mengancam Israel. Bahkan, dalam kasus-kasus yang telah dikutuk secara luas oleh banyak negara, Amerika telah memilih membela atau membungkam kritik terhadap sekutunya tersebut. Dalam banyak situasi, sikap ini membuat Amerika Serikat terlihat seperti juru bicara Israel daripada penengah netral dalam berbagai konflik yang melibatkan Israel. Yang membuat hubungan ini semakin unik adalah konsistensinya. Presiden Amerika boleh berganti dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, tetapi sikap mereka terhadap Israel tetap sama. Bill Clinton misalnya dikenal mendorong proses perdamaian, tetapi tetap menjaga aliansi militer dengan Israel. George Walker Bush menyebut Israel sebagai mitra utama dalam perang melawan terorisme. Barack Obama memang sempat bersitegang dengan Netanyahu soal pemukiman ilegal, namun pada akhirnya tetap menyetujui paket bantuan militer terbesar dalam sejarah hubungan kedua negara. Donald Trump bahkan lebih ekstrim lagi. Dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke sana. Dukungan terhadap Israel tetap berlangsung, bahkan saat dunia menyaksikan serangan brutal terhadap Gaza dan peningkatan kekerasan terhadap warga Palestina. Apa yang terlihat dari semua ini adalah pola yang stabil. Dukungan Amerika Serikat terhadap Israel bukan sesuatu yang bergantung pada siapa presidennya, tetapi sudah menjadi bagian dari sistem politik itu sendiri. Ini bukan lagi kebijakan yang bisa dinegosiasikan, melainkan sebuah posisi yang dianggap tidak bisa disentuh. Amerika Serikat telah menjadikan Israel bukan sekedar sekutu, tapi bagian dari dirinya sendiri. Dan selama sistem ini tidak berubah, dunia hanya bisa terus menyaksikan bagaimana setiap presiden Amerika, siapapun orangnya, akan tetap berdiri di belakang Israel. Bahkan ketika dunia bersuara sebaliknya, hubungan erat antara Amerika Serikat dan Israel tidak hanya dibentuk dari kepentingan luar negeri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dalam negeri Amerika sendiri. Salah satu kekuatan politik terbesar yang menjaga hubungan ini tetap kokoh adalah peran kelompok lobi politik, terutama AIPAC, yaitu American Israel Public Affairs Committee. AIPAC dikenal luas sebagai salah satu lobi paling kuat dan berpengaruh di Washington, yang telah didirikan pada tahun 1954. Meski secara teknis AIPAC tidak memberikan sumbangan langsung ke kandidat politik, namun memiliki jaringan pendukung dan donatur yang luas dan aktif yang mampu menentukan arah politik Gedung Putih, termasuk siapa yang bisa terpilih dan siapa yang karirnya harus berhenti. Setiap tahun, AIPAC menggelar konferensi besar di ibu kota Amerika. Di acara itu, para politisi dari kedua partai besar hadir di sana, dan hampir semua menyampaikan pernyataan terbuka tentang dukungan mereka terhadap Israel. Bahkan, menjadi pro-Israel seolah-olah semacam kewajiban bagi siapapun yang ingin tetap bertahan dalam dunia politik Amerika Serikat. Bagi sebagian anggota parlemen, satu kalimat yang dianggap terlalu simpatik kepada Palestina bisa saja memicu gelombang kritik, kecaman publik, hingga ancaman kehilangan dukungan finansial. Begitu seorang pejabat publik mulai berbicara terlalu keras tentang pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh Israel, ia bisa langsung dianggap berbahaya secara politik. Aspek pertahanan dan militer. Amerika Serikat adalah salah satu produsen senjata terbesar di dunia, dan Israel adalah pelanggannya, sekaligus mitra strategis dalam pengembangan teknologi pertahanan. Banyak perusahaan senjata Amerika Serikat menjadikan Israel sebagai tempat pengujian langsung dari produk-produk militer. Dalam artian tertentu, konflik berkepanjangan yang melibatkan Israel justru menciptakan situasi yang menguntungkan secara ekonomi bagi Amerika Serikat. Dan selama aliansi ini terus mendatangkan keuntungan bagi industri pertahanan, maka dukungan politik pun akan terus mengalir mengikuti arus bisnis itu. Tidak hanya itu, hubungan militer antara Amerika Serikat dan Israel lebih dalam dari itu dan lebih sulit untuk dicerna. Amerika Serikat memiliki kewajiban membantu pendanaan fantastis setiap tahunnya
Sekarang ini, bantuan militer Amerika Serikat untuk Israel sudah menyentuh 3,8 miliar US dollar dan berlangsung sampai 2028 nanti. Bantuan ini untuk pembelian senjata, sistem pertahanan, dan teknologi militer tercanggih. Jika dalam situasi perang, Amerika Serikat juga berkewajiban mengirim peralatan tempur dan ribuan ton amunisi kepada Israel. Berdasarkan hukum di Amerika Serikat, Gedung Putih berkewajiban menjamin QMA Israel atau Qualitative Military Edge. Hukum ini memastikan Israel selalu memiliki keunggulan teknologi dan militer di kawasan Timur Tengah, sebuah jaminan hukum bagi Israel untuk selalu selangkah terdepan dari para pesaingnya di kawasan Timur Tengah. Hal ini membuat teknologi militer Israel sulit ditandingi di Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel juga bekerja sama dalam proyek pertahanan seperti Iron Dome dan perakitan komponen tank tempur Merkava milik Israel. Jika seketika Israel diserang, maka Amerika Serikat memiliki kewajiban langsung untuk menembak pesawat atau drone yang menyerang Israel. Aspek propaganda media. Peran media juga tidak bisa diabaikan. Banyak media arus utama di dunia memiliki atau dipengaruhi oleh kelompok korporasi besar yang pro-Israel. Maka jangan heran jika pemberitaan mengenai konflik Israel-Palestina seringkali terdengar berat sebelah. Kata-kata seperti bentrokan atau perang lebih sering dipakai. Padahal di banyak kasus, realitas di lapangan adalah pembantaian etnis Palestina. Serangan udara dari Israel terhadap wilayah pendudukan Gaza seringkali dilabeli respon militer. Sementara aksi perlawanan dari pihak Palestina langsung dicap sebagai terorisme. Di sisi lain, narasi yang membela Palestina hampir tidak mendapat ruang dalam wacana publik arus utama. Bahkan di kampus-kampus, diskusi tentang Palestina kadang dibatasi, ditakuti, atau dibungkam karena dianggap terlalu sensitif. Secara politik, di beberapa negara bagian Amerika Serikat, bahkan telah dibuatkan undang-undang yang melarang kerjasama dengan individu atau organisasi yang mendukung gerakan BDS, yaitu gerakan non-kekerasan yang bertujuan menekan Israel secara ekonomi atas pelanggaran hak asasi manusia. Apa yang terlihat dari semua ini adalah sistem politik dan media Amerika Serikat telah dilingkupi oleh jejaring kekuatan yang saling menopang satu sama lain, yaitu lobi politik, kepentingan industri, dan kontrol narasi publik. Dalam lingkungan seperti ini, mengkritik Israel bukan hanya sulit, tapi bisa berarti bunuh diri di politik. Maka wajar saja para pemimpin Amerika Serikat dari masa ke masa memilih untuk tetap berada dalam jalur aman, yaitu mendukung Israel tanpa syarat, tanpa keberanian untuk bertanya, dan tanpa niat untuk bersikap adil. Aspek teologis. Dalam hubungan antara Amerika dan Israel, ada satu aspek yang sering luput dari perhatian banyak orang, yaitu keyakinan keagamaan dan pandangan ideologis yang tertanam kuat di sebagian masyarakat dan elit politik Amerika Serikat, khususnya dari kalangan Kristen konservatif. Di balik strategi geopolitik dan kebijakan militer, terdapat narasi spiritual yang justru memegang pengaruh yang sangat besar dalam menentukan sikap Amerika Serikat terhadap Israel. Di negara Amerika Serikat, jumlah penganut Kristen evangelis sangat besar dan berpengaruh dalam peta pemilu. Kelompok ini memiliki keyakinan bahwa Israel memiliki peran penting dalam skenario akhir zaman, sebagaimana yang mereka yakini dalam tafsir terhadap kitab-kitab suci mereka. Bagi mereka, kembalinya bangsa Israel ke tanah perjanjian bukan sekedar peristiwa politik, tetapi bagian dari pengenapan nubuat dalam Injil. Banyak dari mereka percaya bahwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua, Yerusalem harus berada sepenuhnya di bawah kendali Israel. Keyakinan ini bukan sekedar pandangan keagamaan pribadi, ini diterjemahkan secara nyata dalam sikap politik. Banyak politisi di Amerika Serikat, khususnya dari Partai Republik, mendapat dukungan besar dari pemilih Kristen evangelis. Oleh karena itu, menunjukkan dukungan kuat terhadap Israel seringkali bukan hanya langkah diplomatik, tetapi juga strategi untuk menjaga basis suara yang setia dan militan. Dalam kampanye politik, janji untuk membela Israel
seringkali diucapkan bersamaan dengan retorika keagamaan, menjadikan isu luar negeri sebagai bagian dari keyakinan spiritual domestik. Inilah mengapa kebijakan-kebijakan kontroversial yang mendukung Israel seringkali didiamkan atau bahkan dibela. Saat Amerika memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem di masa pemerintahan pertama Donald Trump, tepatnya tanggal 18 Mei 2018, langkah itu disambut dengan sukacita, bukan hanya di Israel saja, tetapi juga oleh jutaan pemilih Kristen evangelis di Amerika Serikat. Bagi mereka, langkah tersebut sebagai bagian dari agenda ilahi, padahal secara internasional, keputusan itu dianggap memicu ketegangan yang lebih luas dan merusak peluang diplomasi damai antara Israel dan Palestina. Aspek ideologi. Banyak pemimpin Amerika Serikat juga melihat Israel sebagai simbol nilai-nilai demokrasi di tengah wilayah yang dianggap penuh dengan konflik dan rezim otoriter. Israel sering digambarkan sebagai benteng peradaban barat di Timur Tengah yang dianggap berideologi sama dengan Amerika Serikat, seperti prinsip-prinsip kebebasan, hukum, dan hak asasi manusia. Narasi ini memang terdengar mulia, tapi sayangnya tidak selalu selaras dengan realitas di lapangan. Banyak laporan bahwa hak asasi manusia yang menunjukkan pelanggaran sistematis terhadap rakyat Palestina. Namun temuan-temuan itu seringkali diabaikan atau diredam demi mempertahankan citra strategis tersebut. Yang lebih ironis lagi, ketika negara-negara lain melakukan pelanggaran serupa, Amerika Serikat biasanya cepat bersuara, bahkan menjatuhkan sanksi sesegera mungkin. Namun, dalam kasus Israel, kritik hampir tidak terdengar. Melihat realitas ini, dapat disimpulkan bahwa hubungan Amerika Serikat dengan Israel tidak hanya berbasis pada kepentingan strategis ekonomi, militer, tetapi juga dibalut oleh keyakinan ideologis dan teologis yang mengakar dalam budaya politik Amerika Serikat itu sendiri. Dukungan terhadap Israel bukan sekedar kebijakan luar negeri, ia menjadi bagian dari identitas politik sebagian besar pemimpin Amerika Serikat. Dan selama keyakinan-keyakinan ini masih menjadi bagian dari fondasi elektoral dan ideologis, maka arah dukungannya tidak akan pernah bergeser. Jika berbicara soal hubungan Amerika Serikat dan Israel, sebagian orang mulai masuk ke ranah yang terdengar tidak biasa. Isu-isu seperti jaringan global, kontrol media, pengaruh korporasi, dan bahkan simbol-simbol tersembunyi seringkali dianggap sebagai teori konspirasi. Namun anehnya, semakin lama hubungan ini dipelajari, semakin terasa bahwa ada banyak hal yang terjadi di balik layar, dan banyak di antaranya sulit dijelaskan dengan logika politik biasa. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah kasus USS Liberty pada tanggal 1967. Kapal mata-mata milik Angkatan Laut Amerika Serikat diserang oleh pesawat tempur Israel saat sedang berada di perairan internasional. Serangan itu menewaskan 34 pelaut Amerika Serikat dan melukai lebih dari 170 lainnya. Israel menyatakan bahwa serangan itu adalah kesalahan identifikasi dan pemerintah Amerika Serikat menerima penjelasan itu begitu saja. Namun para korban dan banyak analis militer menolak narasi tersebut. Mereka yakin kapal itu sangat jelas bertanda bendera Amerika Serikat dan tidak mungkin keliru dikenali. Yang anehnya adalah insiden sebesar itu, di mana tentara Amerika Serikat diserang oleh negara sekutu, tidak pernah dibalas dengan sanksi, kecaman resmi, atau penyelidikan terbuka. Kasusnya diredam begitu saja. Jika negara lain yang melakukan hal itu, reaksi Amerika Serikat bisa dipastikan sangat berbeda, tapi terhadap Israel tidak ada tindakan nyata.